warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak hebat dimanapun berada? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang luar biasa. Kembali lagi bersama saya Guru Hirlan yang akan menyampaikan materi tentang siklus air, yaitu materi kelas 5 SD MI tema 8. Anak-anak hebat dimanapun berada, tujuan pelajaran kita kali ini adalah diharapkan setelah mengikuti pembelajaran, anak-anak hebat mampu menjelaskan tentang siklus air, mengidentifikasi peristiwa alam yang berkaitan dengan siklus air, menyimpulkan tahapan-tahapan siklus air, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan siklus air. Baiklah, anak-anak hebat, adakah di antara kalian yang tahu apa itu siklus air? Benar sekali. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Apakah anak-anak hebat mengetahui mengapa air selalu tersedia di bumi? Tepat sekali. Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus air. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Manusia menggunakan air untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk membangkit listrik. Nah, ini dia tahapan-tahapan siklus air. 1. Evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari laut, sungai, dan danau akibat panas dari matahari. Selain itu, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara karena panas matahari yang disebut dengan proses transpirasi. Tahap kedua adalah kondensasi atau pengembunan. Pada tahap ini, uap air yang berasal dari proses evaporasi dan transpirasi akan berubah menjadi awan karena pada ketinggian suhu udara semakin rendah dan uap air akan berubah menjadi titik-titik air dan membentuk awan. Tahap ketiga adalah presipitasi atau hujan. Pada tahap ini terjadi proses jatuhnya titik-titik air dari awan menuju ke bumi akibat pendinginan dan penambahan uap air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Biasanya ditandai dengan awan yang berwarna gelap. Tahap selanjutnya adalah infiltrasi atau penyerapan. Pada tahap ini, air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan mengalir ke sungai, danau, dan laut, serta ada yang terserap oleh tanah dan tumbuhan. Adapun keempat proses tersebut akan berulang-ulang membentuk sebuah siklus. Bagaimana anak-anak hebat? Apakah sudah paham tentang tahapan-tahapan siklus air? Anak-anak hebat, mari sama-sama kita bayangkan bagaimana kalau air hujan yang jatuh ke permukaan bumi tidak mampu terserap dengan baik? Benar sekali, maka siklus air akan terganggu. Karena yang tidak bisa menyerap air dengan baik bisa memicu terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Keberlangsungan siklus air adalah tanggung jawab kita bersama. Anak-anak hebat, berikut hal yang boleh
dan tidak boleh kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita. 1. Hemat dalam menggunakan air. Tutup keran jika tidak digunakan. 2. Buanglah sampah pada tempatnya. Ingat, sampah dapat menghalangi proses penguapan pada sungai yang ditutupi sampah. 3. Daur ulang sampah. Dengan mendaur ulang sampah, maka akan mengurangi sampah, terutama sampah plastik. 4. Jangan menggunakan bahan kimia berlebihan. Penggunaan bahan kimia berlebihan akan mengganggu ketersediaan air bersih. 5. Jangan menebang pohon di hutan sembarangan. Ingat, pohon di hutan dapat menyerap air dan menahan air sehingga menjamin ketersediaan sumber mata air. Bagaimana anak-anak hebat pelajaran kita kali ini? Mudah-mudahan anak-anak hebat sudah memahami tentang siklus air. Sebelum kita menutup pelajaran kita, mari kita simpulkan materi pelajaran kita. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Tahapan siklus air yaitu evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi, serta infiltrasi. Jagalah lingkungan supaya siklus air tetap terjadi dan menyelamatkan hidup makhluk hidup. Baiklah anak-anak, cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini ya. Pak Guru Hirlan mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah memperhatikan dengan baik dan seksama. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.